Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari mulut manusia. Selanjutnya, apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa pemersatuan bangsa Indonesia. Kemudian, mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia? Sebab bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan di Indonesia, bahkan bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu itu sederhana dan mudah dipelajari. Bahasa Melayu memiliki dua bentuk, yaitu Melayu pasar dan Melayu tinggi. Melayu pasar sering digunakan dalam sehari-hari, mudah dimengerti, memiliki toleransi kesalahan yang lebih tinggi, serta fleksibel dalam penyerapan istilah dari bahasa asing. Sedangkan Melayu tinggi merupakan bentuk berbahasa yang lebih resmi, lebih sulit dimengerti karena penggunaannya sangat halus, terus penuh dengan sindiran. Tingkat toleransi kesalahannya pun sangat rendah. Kelahiran bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa penghubung. Tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar menetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Sehingga secara resmi bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, yaitu fungsinya sebagai lambang kebangsaan nasional, bahasa resmi kenegaraan, dan alat penghubung antara warga, daerah, dan budaya. Adapun kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa negara dan sebagai jantung bangsa, sehingga kedudukannya sangat penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia.